Lemak merupakan jenis zat gizi yang dapat membuat kita memperhatikan bentuk tubuh yang kita punya. Siapa sih yang gak mau punya bentuk tubuh ideal? Pasti semuanya mau punya bentuk tubuh yang gak kurus dan juga gak gemuk. Masyarakat pun mengetahui adanya eksistensi lemak jahat dan lemak baik. Nah, lemak ini merupakan salah satu jenis lemak di antara jenis lemak-lemak lainnya. Wah, berarti masih ada lagi dong yang lain. Yoi guys, tentu saja masih ada jenis lemak lainnya yang harus kamu ketahui. Yuk, mari simak karena di video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai lemak. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Lemak adalah bentuk energi berlebih yang disimpan oleh manusia dan hewan. Lemak ini disimpan dalam jaringan adiposa. Lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Lemak bersifat padat pada suhu ruang, sedangkan minyak bersifat cair. Lemak dalam makanan yang dikonsumsi akan memberikan rasa kenyang karena lemak akan meninggalkan lambung secara lambat. Apa kalian pernah mendengar asam lemak? Nah, asam lemak ini adalah komponen utama penyusun lemak atau minyak. Lemak terbentuk dari gliserol yang memiliki 3 gugus hidroksi, kemudian mengikat satu molekul asam lemak, sehingga lemak atau minyak disebut juga sebagai triasil gliserol. Asil itu sama dengan asam lemak. Ada beberapa jenis lemak dan asam lemak berdasarkan klasifikasinya, yaitu berdasarkan penampilan. Lemak dibagi menjadi lemak terlihat, contohnya lemak hewani, mentega. Lemak tidak terlihat, contohnya lemak dalam susu, kuning telur, dan dalam kacang atau biji. Berdasarkan sumbernya, lemak dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Contohnya adalah minyak goreng dan olive oil. Lemak hewani berasal dari hewan yang biasa kita sebut gaji. Berdasarkan panjang rantai karbonnya, asam lemak dibagi menjadi 3, yaitu rantai pendek, rantai medium, dan rantai panjang. Berdasarkan kandungan ikatan rangkap pada rantai karbonnya, asam lemak dibedakan menjadi 3, yaitu asam lemak tidak jenuh tunggal, asam lemak jenuh, dan asam lemak tidak jenuh jamak. Semakin panjang rantai atom karbonnya, maka asam lemak cenderung bersifat padat. Sedangkan semakin tinggi tingkat ketidakjenuhannya, maka asam lemak cenderung bersifat cair pada suhu ruang karena titik cairnya rendah. Nah, kita kembali ke istilah yang sudah melekat pada masyarakat, yaitu lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat ini adalah asam lemak jenuh dan lemak baik adalah asam lemak tidak jenuh. Mengapa disebut jahat dan baik? Asam lemak jenuh jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan kadar kolesterol jahat atau biasa disebut LDL meningkat sehingga bisa memicu pembentukan plak pada pembuluh darah. Sedangkan asam lemak tidak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau bisa disebut sebagai HDL yang dapat menghindari kita dari resiko penyakit jantung. Selain sebagai sumber cadangan energi, lemak juga berfungsi untuk yang pertama sebagai pelarut dan pembawa vitamin larut lemak. Yang kedua meningkatkan rasa enak pada makanan. Yang ketiga, melindungi tubuh dari suhu dingin. Kebutuhan lemak tiap individu berbeda, tergantung dengan jenis kelamin dan usia. Kamu bisa melihat kebutuhan lemak kamu dalam sehari pada tabel angka kecukupan gizi. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang zat gizi yang bernama lemak.
Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku, sampai jumpa.